Ramadan tahun ini terasa berbeda. Tidak ada lagi suara ibu yang membangunkan sahur dengan lembut dari balik pintu kamar. Tidak ada lagi aroma masakan sederhana yang entah bagaimana selalu terasa paling istimewa di meja makan. Dan yang paling sunyi, tidak ada lagi sosok ayah yang duduk tenang di ujung sajadahnya, membaca Al-Quran sebelum azan subuh berkumandang. Rumah ini masih sama. Dindingnya, lampunya, bahkan jam tua di ruang tengah yang berdetak pelan setiap malam. Tapi rasanya kosong, terlalu kosong. Dulu, Ramadan adalah tentang kebersamaan, tentang tertawa kecil saat ibu lupa menaruh gula di teh, tentang ayah yang selalu mengingatkan, puasa itu bukan cuma menahan lapar, tapi menjaga hati. Sekarang, kalimat itu hanya bergema di ingatan. Saat azan maghrib berkumandang di hari pertama puasa, aku duduk sendiri di meja makan. Piring tersaji rapi, tapi tak ada percakapan. Tak ada suara sendok beradu dengan piring yang diiringi obrolan ringan. Hanya suara televisi yang sengaja dinyalakan agar sunyi tidak terlalu terasa. Aku teringat firman Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Surat Ali Imran ayat 185. Ayat itu dulu terasa jauh, seperti sesuatu yang pasti terjadi. Tapi bukan sekarang, bukan pada mereka, bukan pada orang tuaku. Namun kini, aku benar-benar memahami maknanya. Kehilangan adalah bagian dari takdir, dan takdir tidak pernah menunggu kita siap. Malam-malam Ramadan menjadi waktu yang paling berat. Dulu, setelah tarawih, kami biasa duduk bersama. Ayah bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangan hidupnya yang penuh kesabaran. Ibu sesekali menyela dengan senyum hangatnya. Sekarang, sehabis tarawih, aku kembali ke rumah yang gelap dan diam. Kadang aku duduk di sajadah lebih lama. Bukan karena kuat, tapi karena rindu. Rindu didoakan, rindu dimarahi dengan lembut, rindu dipanggil dengan suara yang hanya orang tua punya. Aku teringat sabda Rasulullah, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Setiap kali hadis itu terlintas, hatiku bergetar. Mungkin sekarang tugasku bukan lagi menemani mereka berbuka, tapi mendoakan mereka, mengirimkan doa di setiap sujud, menjadi alasan pahala terus mengalir untuk mereka. Di sepertiga malam terakhir, ketika suasana begitu sunyi, aku sering menangis dalam doa. Bukan menangis karena putus asa, tapi karena rindu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya Allah, ampunilah ayah dan ibuku, lapangkan kuburnya. Jadikan Ramadan ini cahaya untuk mereka. Ramadan mengajarkanku banyak hal tahun ini, tentang kehilangan, tentang sabar, tentang menerima bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Sekarang, aku berbuka dengan doa yang berbeda. Aku sahur dengan hati yang lebih tenang. Aku belajar bahwa meski mereka tak lagi duduk di sampingku, doa mampu menembus jarak antara dunia dan akhirat. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Surat Al-Isra ayat 23. Berbuat baik, bahkan setelah mereka tiada. Ramadan yang dulu terasa ramai, kini sunyi. Tapi dalam sunyi itu, aku menemukan kedewasaan. Aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak menangis. Menjadi ikhlas bukan berarti tidak merindukan. Setiap takbir yang berkumandang menjelang Idul Fitri nanti, mungkin air mata akan jatuh lagi, karena tak ada lagi tangan yang bisa kucium. Tak ada lagi pelukan hangat yang menyambut pagi kemenangan. Namun, aku percaya, Ramadan tidak hanya mempertemukan orang-orang yang hidup, ia juga menghubungkan hati yang terpisah oleh kematian. Dan mungkin di tempat yang tak terlihat oleh mata, mereka tersenyum melihatku tetap berpuasa, tetap salat, tetap berusaha menjadi anak yang dulu mereka doakan dalam setiap sujudnya. Ramadan kali ini memang sendiri, tapi aku tidak benar-benar sendiri.
Ada doa, ada kenangan, dan ada harapan untuk dipertemukan kembali di surganya kelak. Jika kisah ini pernah menyentuh hatimu, jika kamu juga sedang merindukan orang tua dalam diam, mari kita saling menguatkan.